Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali bersama Ibu Ais di channel Guruku. Halo anak-anak, apa kabar dengan kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas soal matematika kelas 4 halaman 154 sampai dengan 155. Buku Senang Belajar Matematika kelas 4. Yaitu pada soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 17. Baiklah, sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke soal nomor 1 ya. Latihan soal, jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 1, beri tanda centang pada gambar yang merupakan bangun segi banyak dan tanda silang yang bukan segi banyak. Oke, di sini yang A ini bukan segi banyak ya. Ini bukan. Mengapa? Karena di sini ada garis lengkung ya. Kemudian ini adalah segi banyak. Ya, betul. Kemudian ini bukan segi banyak karena garisnya ada garis lengkung. Kemudian yang ini segi banyak karena garisnya lurus ya dan tertutup. Oke, ini adalah segi banyak. Nomor 2, arsirlah bangun yang merupakan bangun segi banyak beraturan. Ya, segi banyak beraturan itu adalah yang C ya. Ini yang harus kalian arsir ya. Ini kalian bisa arsir seperti ini misalnya ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 3, ciri-ciri bangun segi banyak beraturan adalah ya. Segi banyak beraturan itu ciri-cirinya sisi-sisi segi banyak beraturan sama panjang. Sudut-sudut segi banyak beraturan sama besar. Segi banyak beraturan termasuk ke dalam kurva tertutup. Kemudian segi banyak beraturan mempunyai simetri lipat yang sama banyak dengan jumlah sisi yang dimiliki. Nomor 4, ciri-ciri bangun segi banyak tidak beraturan adalah ya, ini ciri-cirinya tidak semua sisinya memiliki sisi yang sama panjang. Tidak semua sudutnya memiliki besar sudut yang sama. Jumlah simetri putar banyaknya tidak sama dengan banyaknya sisi. Kemudian jumlah simetri lipat banyaknya tidak sama dengan banyaknya sisi. Soal nomor 5, Udin setiap pagi berlari mengelilingi taman kota berbentuk segi 5 beraturan. Jika panjang salah satu sisi taman kota adalah 100 meter, berapakah jarak yang ditempuh Udin untuk mengelilingi taman kota? Nah, di sini kata kuncinya mengelilingi ya, berarti kita akan mencari keliling. Oke, di sini rumus keliling segi 5 beraturan itu berarti 5 kali sisi ya. Nah, berarti 5 kali 100 meter sama dengan 500 meter. Jadi jarak yang ditempuh Udin untuk mengelilingi taman kota adalah 500 meter. Nomor 6, diketahui sisi sebuah persegi 14 cm. Berapakah keliling dan luas persegi tersebut? Ya, ini Ibu gambarkan seperti ini perseginya. Sisinya masing-masing 14 cm ya. Oke, di sini karena persegi berarti sama sisinya. Kemudian kita akan mencari keliling.
Rumusnya 4 kali sisi. Sisinya tadi 14, berarti 4 kali 14 sama dengan 56 cm. Ya, ini adalah kelilingnya ya. Kemudian kita akan mencari luasnya. Rumus luas persegi itu berarti sisi kali sisi, berarti 14 kali 14 ya. Nah, sama dengan, karena di sini satuannya cm, berarti 196 cm persegi. Ini adalah luas perseginya ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 7. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang 15 cm dan lebar 10 cm. Hitunglah keliling dan luas persegi panjang. Ya, rumus keliling persegi panjang itu kan 2 kali panjang ditambah lebar ya. Nah, ini kita tinggal masukkan angkanya saja. Jadi 2 kali panjangnya 15 cm ditambah 10 cm. Nah, yang di dalam kurung dulu diselesaikan. Jadi 2 kali 25 sama dengan 50 cm. Nah, ini adalah kelilingnya ya, 50 cm. Kemudian kita akan mencari luas persegi panjang. Ya, kita tulis rumusnya panjang kali lebar. Kemudian kita masukkan angkanya, panjangnya 15 cm, lebarnya 10 cm. Jadi apabila dikalikan menjadi 150 cm persegi. Lanjut ke nomor 8. Sisi penyiku segitiga siku-siku adalah 5 cm dan 12 cm. Berapakah keliling dan luas segitiga? Ya, bisa digambarkan seperti ini. Nah, di sini sisi penyikunya berarti ini ya. Ini dan ini ya. 5 cm dan 12 cm. Nah, kita akan menghitung keliling dan luas segitiga. Nah, karena di sini kita akan mencari keliling, berarti garis yang miring ini harus kita ketahui nilainya ya. Caranya bagaimana? Dengan rumus Pythagoras. Ibaratkan ini adalah C-nya ya, di sini A, kemudian ini adalah B-nya ya. Jadi rumus Pythagorasnya adalah C sama dengan akar kuadrat dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Oke, kita masukkan angkanya ya. Di sini A-nya kan 12, berarti 12 pangkat 2. Kemudian B-nya 5, berarti 5 pangkat 2. Ya, di sini 12 pangkat 2 sama dengan 144 ditambah 5 pangkat 2, 25. Nah, ini ditambahkan ya angkanya menjadi akar kuadrat 169. Nah, akar kuadrat dari 169 itu adalah 13 cm. Iya, berarti di sini sisi miringnya adalah 13 cm. Ini sudah lengkap ya angkanya, berarti kita bisa mengetahui kelilingnya. Maka kelilingnya ya, sisi ditambah sisi ditambah sisi, berarti 12 ditambah 5 ditambah 13 sama dengan 30 cm. Lalu kita akan mencari luasnya, yaitu setengah kali alas kali tinggi atau alas kali tinggi dibagi 2 ya. Berarti di sini alasnya 5, tingginya 12, yang ini tingginya ya. Kemudian dibagi 2. 5 kali 12 itu adalah 60. 60 dibagi 2 sama dengan 30 cm. Ya, ini cm persegi ya. Oke. Jadi luasnya 30 cm persegi. Nomor 9, luas persegi sama dengan kelilingnya. Berapakah panjang sisi persegi?
Ya, di sini luas persegi sama dengan kelilingnya ya. Berarti luas persegi sama dengan keliling. Nah, kita masukkan rumusnya ya. Rumusnya luas persegi itu kan sisi kali sisi. Kemudian keliling persegi itu berarti 4 kali sisi. Nah, ini boleh dicoret ya. Sisi dengan sisi yang ini boleh kita coret. Satu saja ya. Di sini satu dicoret, ini juga satu dicoret. Nah, jadi tinggal ini ya, sisi sama dengan 4. Jadi panjang sisinya adalah 4. Nomor 10, keliling persegi panjang sama dengan keliling persegi. Jika sisi persegi 10 cm dan lebar persegi panjang 8 cm, hitunglah luas persegi dan persegi panjang. Oke, di sini kita gambarkan ini persegi ya, sisinya 10 cm. Kemudian di sini ada persegi panjang yang lebarnya 8 cm. Nah, kita akan menghitung luas persegi dan persegi panjang. Perhatikan caranya ya. Nah, di sini kan keliling persegi itu sama dengan keliling persegi panjang. Berarti di sini keliling persegi itu kan rumusnya 4 kali sisi. Sedangkan keliling persegi panjang itu rumusnya 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. Jadi di sini 4 kali sisinya adalah 10. Kemudian ini 2 ya, kita tulis 2. Panjangnya untuk persegi panjang ini kan belum ada, jadi kita tulis P saja ya. Kemudian lebarnya 8 ya, berarti kita tulis 8. Nah, lalu ini dikalikan dulu ya, 4 kali 10 itu adalah 40. Kemudian 2 kali panjang ditambah 8 ya. Nah, di sini kan ada 2 ya. Ini di sini perkalian 2 kali gitu kan. Nah, kita pindahkan 2-nya ini pindah ke ruas sebelah kiri. Jadi di sini kan kalau pindah perkalian jadi bagi. Jadi 40 dibagi 2. 40 dibagi 2 sama dengan 20. Ini ya kita buka ya kurungnya jadi P ditambah 8 ya. Kemudian P-nya kita cari dulu ya. Berarti P-nya disendirikan. Nah, 8-nya pindah ke ruas sebelah kiri. Kalau tadi perkalian pindah ruas menjadi bagi, kalau tambah pindah ruas menjadi kurang. Berarti di sini P-nya karena ini 8-nya pindah ke sini berarti 20 dikurangi 8 ya. Ini kan pindah ke sini ya, pindah ke sini ya, berarti 20 dikurangi 8 ya sama dengan P. Maka P-nya sama dengan 12. Ya, P yang ini 12 ya. Oke, ya 12 cm. Kemudian setelah kita mengetahui panjang persegi panjangnya, maka kita akan menghitung luas persegi dan persegi panjang. Luas persegi kali sisi, sisinya 10 berarti 10 kali 10 sama dengan 100 cm persegi. Sedangkan luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya 12, lebarnya 8. Jadi luas persegi panjang 96 cm. Ini persegi panjang, yang ini luas persegi. Nomor 11, diketahui keliling segitiga sama sisi 18 cm. Tentukan luas segitiga tersebut. Oke, di sini sama sisi ya. Iya. Keliling segitiganya 18 cm. Berarti ya, keliling segitiga itu rumusnya 3 kali sisi ya. Karena di sini sama sisi, berarti kita kalikan saja 3 kali sisi ya. Ini adalah kelilingnya. Ya, kemudian kita akan mencari S-nya ya. Jadi S-nya disendirikan, 3-nya pindah ke ruas sebelah
kanan. Kalau pindah karena ini perkalian menjadi bagi. Jadi S-nya 18 cm dibagi 3 sama dengan 6 cm. Nah, ini adalah S-nya ya. Berarti di sini 6 cm sisinya. Oke, 6 cm, 6 cm dan ini juga 6 cm. Kita akan mencari luas segitiganya. Ya, luas segitiga itu kan rumusnya setengah kali alas kali tinggi atau alas kali tinggi dibagi 2. Ya, di sini kan tingginya belum diketahui ya. Ini yang tengah-tengah ini adalah tingginya. Cara mencarinya dengan rumus Pythagoras. Oke. Nah, cara mencari tinggi berarti ya di sini sisi miring ya dikuadratkan dikurangi alasnya ya. Berarti kita akan menghitung tinggi segitiga ini dari segitiga yang separuhnya ini ya, yang ini. Oke, berarti karena di sini alasnya 6. Nah, alas yang kecil ini ya, dari sini ke sini, ini adalah 3 ya. Di sini kan 3, jadi jumlahnya 6. Berarti yang alas yang ini yang akan kita pakai. Berarti tingginya sama dengan akar kuadrat dari sisi miringnya 6 pangkat 2 dikurangi ya, dikurangi dengan alasnya yang ini. Berarti 3 pangkat 2. Menjadi, nah di sini 36 dikurangi 9. Nah, ini kan hasilnya 27 ya. Nah, ini kita akar 9 kan sama dengan 3 ya. Ya. Nah, akar kuadrat dari 9 ini itu adalah 3, sedangkan ini tetap ya akar 3. Jadi tingginya 3 akar 3. Lalu kita masukkan di sini alasnya ya. Kita kembali ke sini alasnya yang 6 ini ya. Karena kita akan menghitung luas segitiga yang besar ini. Alasnya 6 kali tingginya tadi 3 akar 3. Kemudian dibagi 2 ya. Nah, ini boleh dikalikan 6 kali 3 18 ya, ini 18 dibagi dengan 2 ya, 18 dibagi 2 ya, ini dibagi 2 berarti 1, 18 dibagi 2 9 ya, 9, ini jadi 9 akar 3. Nah, ini adalah luas segitiganya. Kemudian nomor 12, pekarangan Pak Edo berbentuk persegi panjang dengan ukuran 24 meter kali 18 meter. Di sekeliling pekarangan akan dipasang tiang lampu dengan jarak antar tiang 3 meter. Banyak tiang lampu yang dapat dipasang adalah, ini adalah gambaran dari pekarangan Pak Edo yang berbentuk persegi panjang. Di sini panjangnya 24 meter, kemudian lebarnya 18 meter. Ya, berarti kan di sini kita akan mencari keliling terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada kata kunci di sekeliling pekarangan. Berarti kita gunakan rumus keliling ini ya. Lalu kita masukkan di sini angkanya, ya. Kemudian, ya di sini 2 kali 42. 42 itu dari mana? Dari sini, ya. Maka kelilingnya sama dengan 84 meter. Nah, di cerita itu, di sekeliling pekarangan akan dipasang tiang lampu dengan jarak antar tiang 3 meter. Berarti ini boleh kita bagi ya. Kita bagi dengan 3 meter. Iya. Nah, di sini kan ada sama-sama meter ya, boleh kita coret. Oke.
sama dengan di sini 28 ya. 84 dibagi 3 sama dengan 28. Ya, jadi banyaknya lampu yang mengelilingi pagar atau pekarangan Pak Edo itu ada 28 lampu. Ya. Nomor 13, dari sebuah kertas karton yang berukuran 6 cm kali 7 cm akan dibuat persegi yang paling besar. Sisa kertas karton tersebut adalah berbentuk persegi panjang dengan ukuran, bisa kita gambarkan seperti ini ya. Ini adalah sebuah kertas karton yang ukurannya panjangnya 6 cm dan lebarnya 7 cm. Nah, ini akan dibuat persegi yang paling besar. Berarti kan kalau dibuat persegi ini harus dipotong ya. Dipotong seperti ini. Ya, kalau ini dipotong berarti agar sama, persegi itu kan sama ya sisi-sisinya. Berarti ini harus 6 cm. Nah, ini juga 6 cm, ini juga 6 cm. Nah, berarti kan di sini kalau 6 cm ini ada 1 cm ya. Ya, seperti ini gambarannya ya, sisa dari potongan tersebut. Oke, berarti di sini 1 cm lebarnya dan panjangnya 6 cm. Jadi sisa karton berbentuk persegi panjang ukurannya adalah 6 cm kali 1 cm ya. Ingat, ini adalah panjangnya, kemudian ini adalah lebarnya. Pak Udin ingin membuat sebuah taman berbentuk persegi panjang di halaman depan rumahnya. Jika luas taman yang diinginkan adalah 36 meter persegi, maka kemungkinan ukuran panjang dan lebar taman yang dapat dibuat oleh Pak Udin agar menghasilkan luas yang diinginkan adalah, nah di sini luas yang diinginkan oleh Pak Udin itu 36 meter persegi. Nah, kemungkinan ini banyak kemungkinan ya untuk menghasilkan luas seperti ini. Ya, rumus luas itu kan panjang kali lebar. Berarti di sini luasnya 36 meter persegi ya. Nah, berarti untuk mendapatkan 36 meter persegi itu kemungkinan bisa panjangnya 12 meter, lebarnya 3 meter ya. Atau juga panjangnya 9 meter, lebarnya 4 meter. Ini kalau dikalikan kan sama dengan 36 meter persegi. Atau kemungkinan yang berikutnya adalah 36 panjangnya, lebarnya 1 meter ya. Atau yang terakhir ini juga bisa panjangnya 18 meter dan lebarnya 2 meter. Nomor 15, Ayah Beni ingin memagari pekarangan di belakang rumahnya seperti terlihat pada gambar. Ya, jika biaya pagar per meternya ya, per meternya itu 5.000, maka berapa biaya yang harus dikeluarkan Pak Beni? Nah, di sini pada gambar ini di belakang rumahnya Pak Beni ya, di sini belakang rumahnya Pak Beni ini akan dipagari ya, atau dikelilingi. Di sini hanya segini ya pagarnya. Panjangnya di sini 7 meter, lebarnya 3 meter. Nah, pagar ini per meternya Rp5.000. Ya, mari kita hitung. Berarti kan ini kelilingnya ya, yang daerah sini aja ya. Nih yang akan dibuat pagar ini daerah ini aja. Berarti kelilingnya 7 meter ditambah 3 meter ditambah 3 meter ya. Ini kan sama ya, 3 meter. 3 meter tambah 7. Ya, kelilingnya
itu 13 meter. Nah, karena tadi per meternya 5.000 berarti di sini 13 kali 5.000 sama dengan 65.000. Jadi biaya yang harus dikeluarkan Pak Beni adalah Rp65.000. Nomor 16, seorang tukang ingin memasang keramik atau ubin di sebuah gedung. Jika gedung itu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 25 meter kali lebar 16 meter dan keramik atau ubin yang akan dipasang berukuran 40 cm kali 40 cm. Maka berapakah banyak keramik atau ubin yang akan dipasang oleh tukang tersebut? Ya, untuk memudahkan kalian memahami, boleh digambar ya. Jadi ini adalah ukuran gedungnya ya. Ya, panjangnya 25 meter, kemudian lebarnya 16 meter. Ya, sedangkan ubinnya ukurannya adalah 40 cm. Ya, di sini sisinya 40 cm, berbentuk persegi ya. Lalu, nah, kita pertama kali adalah hitung dulu luas gedungnya. Ya, berarti luas gedungnya di sini 400 meter persegi. Lalu kita juga harus menghitung luas ubinnya ya. Di sini luas ubinnya kan 40 cm kali 40 cm sama dengan 1600 cm persegi. Ya, karena di sini luas gedungnya menggunakan meter persegi, maka cm persegi dijadikan meter persegi. Ya, di sini 1600 cm persegi ya dirubah menjadi meter persegi menjadi 0,16. Selanjutnya, nah, luas gedung dibagi dengan luas ubin ya. Jadi boleh kita buat pecahan biasa ya, 16/100. Selanjutnya, nah ini bagi boleh dirubah menjadi kali. 16/100 karena bagi berubah menjadi kali berarti kan harus berubah juga ya. Jadi 100/16. Kemudian di sini dibagi 16, ini 1, 400 dibagi 16 itu 25. Jadi 25 kali 100 sama dengan 2500. Oh ya, ini boleh dicoret ya meter perseginya. Oke. Jadi banyak keramik yang akan dipasang adalah 2500 buah. Selanjutnya nomor 17. Sejumlah peserta kemah pramuka membentuk barisan berbentuk segitiga ya, membentuk barisan berbentuk segitiga. Panjang segitiga yang terbentuk adalah 10 meter, 8 meter, dan 8 meter. Jika tiap meter terdiri dari 2 orang, maka banyak anggota pramuka yang berbaris adalah, nah di sini kan ada 8 ya, 8 meter, 8 meter, berarti ini adalah segitiga sama kaki ya. Oke, ini 10, 8 meter, ini 8 meter. Iya, berarti kan kita menghitung keliling dulu ya. Jadi 10 tambah 8 tambah 8 sama dengan 26 meter. Nah, tadi kan jika tiap meter terdiri dari 12 orang, maka banyak anggota pramuka yang berbaris. Berarti di sini 26 kali 2 orang ya, jadi 52 orang. Maka banyaknya anggota pramuka yang berbaris ada 52 orang.